Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sejak kecil kita selalu diperingatkan untuk tidak bersikap buruk kepada orang tua. Jangan sampai kita menjadi anak durhaka yang suka membangkang dan menyakiti hati orang tua. Karena kita semua tahu ridho Allah berasal dari ridho orang tua juga. Akan tetapi di era sekarang banyak dari orang tua yang kurang menyadari akan sikapnya terhadap anak, sehingga sikap yang dirasa benar oleh orang tua ini justru bisa dikatakan mendurhakai seorang anak. Ada satu kisah menarik yang mungkin bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Suatu hari ada seorang laki-laki menemui Umar bin Khattab untuk mengadukan perihal kedurhakaan anaknya. Umar lalu memanggil anak tersebut dan menegur perbuatannya. Setelah ditegur, anak tersebut bertanya kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah anak memiliki hak atas orang tuanya?" Umar menjawab, "Benar." Lantas anak tersebut bertanya, "Apa hak seorang anak?" Lalu Umar pun menjawab, "Memilihkan calon ibu yang baik untuknya, memberikan nama yang baik, dan mengajarinya Al-Quran." Kemudian si anak tersebut berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ayahku tidak pernah melakukan satupun dari apa yang Tuhan sebutkan itu. Ibuku wanita berkulit hitam bekas budak beragama Majusi. Ia menamakanku Ju'lan, dan dia tidak mengajariku satu huruf pun dari Al-Quran." Mengetahui jawaban si anak, Umar pun mendekati orang tua itu dan berkata, "Engkau datang mengadukan kedurhakaan anakmu, padahal engkau telah durhaka kepadanya sebelum ia mendurhakaimu. Engkau telah berbuat buruk kepadanya sebelum ia berbuat buruk kepadamu." Mendengar jawaban dari Umar, laki-laki tersebut pun meminta maaf kepada anaknya dan berjanji akan mendidiknya dengan baik. Dari kisah tersebut bisa disimpulkan bahwa ada dosa besar yang dilakukan orang tua terhadap anak, entah disadari atau tanpa disadari. Lalu apa saja dosa besar orang tua terhadap anak tersebut? Yang pertama, bersikap kasar terhadap anak. Sebagai orang tua, kita sangat tidak dianjurkan untuk memaki anak karena perilakunya yang tidak kita sukai. Apabila kita menemukan sikap anak yang tidak kita suka, hendaknya nasihatilah dengan lembut dan tetap dengan penuh kasih sayang. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama ayah kalian. Maka perbaikilah nama kalian." Hadis riwayat Abu Daud. Oleh sebab itu, marah atau memaki anak sangatlah tidak dianjurkan, apalagi sampai memaki anak dengan memanggil nama yang tidak sesuai dengan nama si anak. Lalu yang kedua, pilih kasih kepada anak. Orang tua yang memiliki anak lebih dari satu sangat tidak dianjurkan pilih kasih atau bahkan memberi lebih kepada anak kesayangan dibanding dengan anaknya yang lain, sehingga yang terjadi adalah ada anak lain yang merasa terabaikan. Sikap pilih kasih orang tua kepada anak bisa memicu putusnya tali silaturahmi antar sesama anak dan bisa menyebabkan kecemburuan sosial di antara anak-anak yang lain. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, pernah dijelaskan bahwa Nu'man bin Bashir pernah bercerita, "Ayahku menginfakkan sebagian hartaku untukku." Ibuku Amrah binti Rawahah kemudian berkata, "Saya tidak suka engkau melakukan hal itu," sehingga menemui Rasulullah. Ayahku kemudian berangkat menemui Rasulullah SAW sebagai saksi atas sedekah yang diberikan kepadaku. Rasulullah berkata kepadanya,
apakah engkau melakukan hal ini kepada seluruh anak-anakmu? Ia berkata, tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu. Ayahku kemudian kembali dan menarik lagi sedekah itu. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa kita sebagai orang tua sangat dianjurkan untuk berlaku adil kepada setiap anak menurut kebutuhannya masing-masing. Oleh sebab itu, sebisa mungkin hindari pilih kasih kepada salah satu anak kita, karena dengan berlaku adil menurut porsinya, insya Allah akan terjalin silaturahmi antar anak sampai kapanpun. Ketiga, membanding-bandingkan anak. Kebiasaan orang tua yang membanding-bandingkan anak akan menimbulkan perasaan rendah diri pada anak yang lain. Apalagi jika hal yang dibandingkan adalah sesuatu yang di luar kemampuan anak, atau justru yang menjadi kelemahan dari si anak. Hal ini akan mempengaruhi pikiran, juga perasaan dari anak ke orang tua. Contoh mudah yang bisa kita lihat atau bahkan sering kita lakukan sendiri adalah membandingkan nilai pelajaran anak dengan temannya yang memiliki nilai jauh lebih tinggi. Padahal kita semua tahu, belum tentu setiap anak mempunyai kemampuan yang sama. Bisa jadi si anak lebih cerdas dalam matematika, namun lemah dalam bahasa. Apabila hal tersebut terjadi pada salah satu anak dari saudaraku semuanya, maka yang harus kita lakukan adalah menguatkan hati si anak dan mendukung sepenuhnya apa yang menjadi bakat dari si anak tersebut. Keempat, mengekang kebebasan anak. Membiarkan anak bermain adalah salah satu hal yang sangat penting dalam masa pengenalan lingkungan dan menemukan jati dirinya. Yang terpenting adalah tetap harus diberikan arahan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Akan tetapi, tak jarang kita sebagai orang tua justru malah mengekang kebebasan anak dalam bergaul dan bermain dengan teman yang diinginkan. Karena kita semua tahu, tujuan mengekang atau tidak memberikan kebebasan bermain supaya anak tidak terjerumus ke pergaulan yang salah. Hal tersebutlah yang akan menjadikan si anak mampu berpikir dan mendapatkan pelajaran penting perihal perbedaan dan mampu membedakan mana yang harus ia teruskan berteman, mana yang harus dijauhi. Oleh sebab itu, hindari kekhawatiran yang berlebih terhadap anak. Yang terpenting adalah keterbukaan anak dengan orang tua harus tetap terjaga. Tujuannya supaya si anak akan lebih nyaman bercerita kepada orang tua apabila ada sesuatu masalah yang belum bisa diselesaikan. Disinilah kesempatan kita sebagai orang tua untuk mengarahkan dan memberikan pengetahuan kepada anak mengenai baik dan buruknya akan suatu hal. Yang kelima, mendoakan keburukan kepada anak. Berdoa bukan hanya di setiap selesai mengerjakan ibadah saja, bahkan setiap ucapan yang keluar dari mulut orang tua semuanya bisa dikatakan sebagai doa. Terkadang kita sebagai orang tua tidak sadar apabila mendapat anak yang tidak mematuhi perintah, kita langsung berkata buruk kepada anak. Padahal setiap ucapan yang keluar dari mulut orang tua merupakan doa yang bisa jadi langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 3 doa yang dikabulkan. Doa orang yang teraniaya, doa musafir, dan doa keburukan orang tua atas anaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dalam berbicara kepada anak. Berpikirlah terlebih dulu apabila hendak marah kepada anak dan hindari sebisa mungkin terbawa emosi saat marah kepada anak. Apalagi sampai menyumpah si anak dengan ucapan yang kurang baik. Karena hal tersebut bisa saja terjadi kepada si anak di kemudian hari. Dan jika memang benar terjadi, barulah kita akan menyesalinya. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya tidak terbawa emosi? Hal yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak istighfar terlebih dahulu. Lalu tanyakan alasan kepada si anak perihal apa yang menurut kita atau orang tua menjadi kesalahan dari si anak.
Kemudian berikan perumpamaan dan saran, lalu kembalikan kepada si anak supaya menentukan pilihan. Insya Allah si anak tidak merasa tersakiti hatinya dan mampu berpikir bahwasanya hal yang dikerjakan tersebut kuranglah baik dan harus ditinggalkan. Yang keenam, tidak memberi pendidikan kepada anak. Yang dimaksud pendidikan dalam hal ini bukanlah sekedar pendidikan sekolah saja, akan tetapi juga menyangkut berbagai macam aspek kehidupan. Misalnya adalah pendidikan agama, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Setiap orang tua wajib memberikan pembekalan keterampilan kepada setiap anak-anaknya, sehingga keterampilan tersebut bisa mengantarkan anak untuk menemukan jati diri, perihal menemukan kehidupan yang bahagia, dunia maupun akhirat. Apabila kita mengabaikan pendidikan anak, maka bisa dikatakan anak tersebut layaknya anak yatim, padahal masih mempunyai kedua orang tua. Ada syair Arab yang mengatakan, anak yatim itu bukanlah anak yang telah ditinggal orang tuanya dan meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan hina. Sesungguhnya anak yatim itu adalah anak yang tidak dekat dengan ibunya yang selalu menghindar darinya, atau ayah yang selalu sibuk dan tidak ada waktu bagi anaknya. Kalau kita menyimpulkan, syair tersebut ingin menyampaikan bahwa perhatian adalah kunci penting dalam mendidik anak supaya sukses di dunia dan akhirat. Adalah sebuah bentuk kedurhakaan terhadap anak apabila kita sebagai orang tua justru tenggelam dalam kesibukan, sehingga yang terjadi adalah kita lupa untuk mengajarkan anak tentang akidah agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ajarilah anak-anakmu sholat saat mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka bila tidak melaksanakan sholat pada usia 10 tahun. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, marilah kita sebisa mungkin menjadi orang tua yang bisa dijadikan panutan bagi anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi dan menjauhkan kita semua dari perbuatan tercela semasa hidup di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.